ikhlas. Saya tidak menangis ketika saya harus menjual aset satu demi satu. Tapi yang membuat saya menangis hanya ada dua hal, Bapak Ibu. Ketika anak saya yang sekolah di sekolah swasta di Makassar yang bertaraf internasional, saya sekolahkan dua anak saya di sekolah swasta bertaraf internasional karena saya mampu, Bapak Ibu. Tapi ketika menghadapi ujian, saya tidak mampu membayar uang SPP-nya selama beberapa bulan dan hampir dikeluarkan dari sekolah. Itu yang membuat saya menangis. Dan kedua, saya harus kehilangan mobil Fortuner putih saya 80 OG yang diambil di pinggir jalan di kota Makassar. Dua itu yang membuat saya menangis. Mobil Fortuner yang menemani saya selama 5 tahun, mengantar anak saya ke sekolah. Ketika saya harus jual, anak saya harus naik ojek ke sekolah. Anak umur 7 tahun. Dan kita tahu Bapak Ibu, seorang anak kecil di sekolah ditanya sama temannya, sudah miskin makikah sampai harus naik ojek pergi sekolah? Bagaimana sakitnya Bapak Ibu ketika kita mengalami keterpurukan. Satu demi satu keluarga yang tadi menghargai kita, sahabat yang menghargai kita, orang yang ada di sekitar kita menghargai kita, tiba-tiba mundur pelan-pelan satu demi satu. Tapi Bapak Ibu, ketika kita menghadapi satu ujian, itu sebenarnya adalah cermin kehidupan buat kita. Kita patut bersyukur ketika kita harus diuji, karena kita bisa melihat siapa orang yang berada di dekat kita pada saat kita sedang di atas dan pada saat kita sedang terpuruk, Bapak Ibu. Itu adalah cermin buat kita. Dan saya bersyukur sekali saya didampingi oleh keluarga terdekat saya yang selalu memberikan support yang sangat luar biasa kepada saya. Dan saya bersyukur sekali akhir 2018 dipertemukan oleh bisnis yang sangat luar biasa ini oleh teman saya di Makassar. Namanya adalah Ibu Nur Abdi Arif. Saat saya ditawarkan bisnis Aikoresi ini, dia menelpon, Bu Aji ada bisnis bagi-bagi mobil. Saya bilang, mana ada bisnis bagi-bagi mobil? Tidak ada. Bohong itu kalau ada bisnis bagi-bagi mobil. Dia bilang, betul, ada bisnis bagi-bagi mobil, Bu Aji. Tidak ada sisi tutup poin, tidak ada hapus poin, tidak ada pemaksaan, tidak ada kewajiban apapun di bisnis ini, Bapak Ibu. Bisnis bagi-bagi mobil. Pada saat itu impian saya ingin mengembalikan kebahagiaan suami dan anak-anak saya. Saya ingin mengembalikan Fortuner milik suami saya yang saya jual akibat menutupi hutang toko rempah ogi saya, karena setiap hari datang kampas menagih, Bapak. Akhirnya saya jual. Nah, pada saat itu ditawari bisnis, saya pelajari. Saya bilang, kirim produknya. Pada saat itu Ibu Agni bilang, bayar dulu baru saya kirim produknya. Bagaimana saya mau bayar? Saya hanya punya uang 200.000 pada saat itu. Jadi saya bilang, saya ingin kenal dulu produknya. Akhirnya dikirimkan produknya, datang produknya. Ternyata pil KB kendaraan. Pada saat itu belum ada produk seperti ini, belum ada seperti ini, belum ada lip matte, belum ada kolagen, yang ada hanya produk kendaraan, penghemat bahan bakar. Saya bilang, harganya Rp5.000, bagaimana kalau rusak kendaraannya orang? Jadi saya buka YouTube, dan alhamdulillah saya tidak menemukan di dalam YouTube bahwa ini merusak kendaraan. Akhirnya ada teman yang mau pakai produknya. Teman saya ibu guru di Sulit, guru TK. Dia pakai produknya, dan alhamdulillah dia menelpon, ternyata memang produk yang sangat luar biasa. Biasanya 1 minggu dia isi bensin 2 kali. Setelah dia pakai produknya, dia hanya isi bensin 1 kali 1 minggu dia pakai anaknya ke sekolah. Kemudian dibuktikan lagi
oleh tetangga saya, seorang tukang jahit. Dia ke Bone. Pada saat itu dia ke Bone yang biasanya 150.000 pp, dia pakai produk eco racing motor mobil itu hanya 70.000 pemakaiannya. Akhirnya dia bergabung dan kami jalankan bisnisnya. Nah, pada saat kami jalankan bisnisnya awalnya di Kota Belopa, Bapak Ibu, sungguh luar biasa sulitnya, beratnya. Kami tawarkan ke tetangga, keluarga, sahabat, teman. Alhamdulillah 98% menolak, Bapak Ibu. Iya, menolak. Bisnis apa itu? Sedangkan orang hebat kalau bisnis multi level susah sekali untuk sukses. Apalagi kau ibu rumah tangga yang tidak pernah jalankan bisnis multi level. Tapi saya tidak melihat bisnis multi level ini. Yang saya lihat adalah produknya. Bagaimana saya bisa berbagi manfaat kepada saudara-saudara saya, keluarga saya, sahabat saya. Tapi ada Tommy itu orang susah sekali dikasih pemahaman. Dibilang tidak narusak Pak, dia bilang tetap narusak. Saya bilang bagaimana ini produk mau keluar di pasaran kalau memang narusak. Nah ini pasti sudah diuji, sudah diteliti, sudah 10 tahun diuji. Tetap, dia bilang narusak kendaraanku. Jadi kalau dapat orang seperti itu di luar sana, tinggalkan saja. Masih banyak orang yang bisa kita rekrut, masih banyak orang yang bisa kita kasih informasi. Akhirnya saya jalankan bisnisnya. Dan luar biasanya, saya dulu juga pernah di satu daerah pergi tawarkan produk ini. Istrinya sudah gabung, suaminya kami proses untuk jadi priority pada saat itu. Apa yang terjadi? Dia bilang, Ibu Aji itu pintu keluar nih dari rumahku. Tapi ketika kita jumpai hal seperti itu, jangan sedih, jangan putus asa dengan penolakan. Karena sesungguhnya penolakan akan membuat kita kuat di bisnis ini. Kalau kita tidak pernah ditolak, kita tidak bisa kuat. Anggap penolakan itu sebagai motivasi kita untuk menjadi sukses, Bapak Ibu. Tepuk tangan buat kita semua. Dan alhamdulillah 95% orang di luar sana, Bapak Ibu, orang yang gagal karena tidak mau melihat sesuatu hal, tidak mau berpikir positif, selalu berpikir negatif. Akhirnya kena virus jangan-jangan multi level, jangan-jangan bisnis cari orang, jangan-jangan sama yang kemarin. Akhirnya karena virus jangan-jangan, penyakit jangan-jangan, tidak bisa sukses, Bapak Ibu. Dan 5% orang di luar sana yang sukses, Bapak Ibu, adalah orang yang mau melihat peluang, mau datang belajar, mendengarkan. Dan luar biasanya 5% itu adalah Bapak Ibu yang ada dalam ruangan ini. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, Bapak Ibu, tadi kan kita sudah lihat produknya oleh leader hebat saya, Pak Wings. Kebetulan tanpa sengaja beliau datang. Jadi saya bilang, ambil opor air cepat jadi lipomateri, karena saya sangat bersyukur sekali beliau datang hari ini. Nah, ada yang pusing mikiran cicilan dalam ruangan ini? Atau semua tidak ada hutangnya? Nah, coba saya mau lihat yang pusing mikirin cicilan. Mana? Semuanya. Luar biasa, tepuk tangan buat cicilan. Saking banyaknya orang yang suka cicilannya, Bapak Ibu. Nah, pusing mikirin cicilan sama juga dulu saya. Dulu kalau tanggal 25 bunyi di HP ku, Ibu Aji Cantik, di mana Ki? Padahal yang menelpon penagih. Iya. Nah puji-puji Ki itu, nah bilang Ki Cantik, di mana Ki Ibu Aji Cantik? Kenapa Ki pakai tabe tanggal 25 Mi? Sekalinya lewat tanggal 30 tidak transfer Ki Ibu Aji, di mana Ki ini? Weh, keras-keras ini suaranya karena lewat di tanggalnya. Lewat bulan lagi, Ibu Aji di mana Ki? Lewat di angsuran tak? Nah dibilang angsuran karena lewat nih, kejar target juga dia. Mudah-mudahan tidak ada seperti saya, kasihan dalam ruangan ini. Nah, pusing mikirin cicilan per bulan, kemudian terjerat riba dan ingin menutupnya tapi tidak punya dana. Ada seperti ini, mau keluar dari hutang tapi tidak ada uangnya. Tepuk tangan buat kita semua. Sama di dulu saya, kalau mau lagi
lagi bayar cicilan, tidak ada uangku pinjamkan lagi sama orang. Mungkin tidak ada bisa seperti saya di sini. Nah, kemudian, apa nih kalau begini keadaan? Nah, kemudian karena itu impian belum tercapai. Ada di sini yang sudah kerja 30 tahun tapi tidak bisa beli mobil? Ada? Kenapa banyak yang ketawa? Ada? Bisa angkat tangan? Yang belum siap beli mobil. Bapak sudah berapa tahun bekerja, Pak? 30 tahun. Sudah beli apa? Sudah punya Pajero Vespa? Belum. Tapi motor pasti sudah ada. Cicilan. Kalau bukan saya bilang, Anta yang bilang cicilan. Nah, impian belum tercapai. Itulah hidup. Jadi kita harus cari bisnis sampingan yang tidak merugikan kita, yang tidak memaksa kita, yang tidak mengintimidasi kita, yang tidak ada sistem harus kita belanja setiap bulan. Nah, apa Mila bikin ini di atas? Pusing di mana lagi mau cari pinjaman? Di bank. Nah, kemudian apakah Anda masih memiliki impian? Siapa yang punya impian mau jalan-jalan ke ada yang memiliki impian mau ke Tanah Suci? Mau memiliki rumah pribadi? Mau memiliki Pajero 500 juta? Mau kuliahkan anaknya? Atau ada yang mau menikah di sini? Ada yang belum menikah di sini? Karena banyak perempuan saya lihat jadi wampanai Cina tunggu.